Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mengawali pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit dibagi menjadi dua. Yang pertama penyakit zahir. Yang kedua penyakit batin. Penyakit zahir, stroke, penyakit jantung, penyakit liver, dan lain-lainnya. Sudah banyak obatnya. Sudah banyak dokternya. Sedangkan penyakit batin, takabur, ujub, riya, sum'ah, sangat susah untuk diobati. Benar kata Imam Al-Ghazali, heran saya ketika seseorang dilanda penyakit zahir, mereka cepat-cepat berobat. Kenapa ketika mereka dilanda, ditempa oleh penyakit batin, tidak segera diobati? Heran kata Imam Al-Ghazali. Maka dari itu, para ulama-ulama terdahulu memberikan tips, memberikan formula bagaimana caranya untuk mengobati penyakit yang namanya penyakit batin ini. Perlu kita ketahui bahwasanya inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ini ada namanya mudghah, segumpal daging, segumpal darah, mohon maaf, yang disebut dengan hati. Apabila hati kita ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Sebaliknya, apabila hati kita tidak baik, penuh dengan iri, penuh dengan kedengkian, maka seluruh anggota tubuh kita pun akan merasakan sesuatu yang tidak baik. Maka dari itu, para ulama menganjurkan untuk mengobati penyakit-penyakit batin ini. Bisa jadi kita setiap hari sering gelisah, sering resah, gundah gulana, karena memang hati kita yang sakit, hati kita yang tidak beres. Melihat orang lain diberikan nikmat, kalau bisa jangan diberikan nikmat orang lain, saya saja katanya. Orang lain beli ini, beli itu, kita yang merasa terganggu hatinya. Kenapa? Karena hati kitanya tidak baik. Maka dari itu, yang pertama kali dia harus kita obati, tipsnya para ulama adalah tilawatul Quran. Membaca Al-Quranul Karim. Tip yang pertama ini, tilawatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan merenungi, meresapi apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Dengan demikian, dengan kita membaca Al-Quran, hati kita merasa tentram, tenang, dan damai. Mungkin bisa jadi selama ini hati kita merasa tidak tenang, risau. Mungkin karena kita terjauh dari Al-Quranul Karim. Maka dari itu, satu-satunya yang pertama yang bisa melunakkan hati kita dari penyakit hati
dari hati kita resah, yaitu banyak-banyaklah membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, obat hati yang kedua adalah khala'ul batni, mengosongkan perut. Artinya mengosongkan perut ini bukannya tidak makan, akan tetapi mereka mampu untuk menahan hal-hal yang membuat perut kita kenyang. Kenapa demikian? Karena dengan perut kenyang, badan kita merasa berat. Dengan badan kita berat, maka beribadah kita pun akan semakin berat pula untuk melaksanakannya. Maka dari itu, tipsnya para ulama yang kedua adalah khala'ul batni, mengosongkan perut. Tidak terlalu kenyang perutnya ini. Entah itu dengan berpuasa, entah itu dengan sedikit makan yang kita makan, dengan apa saja. Artinya dengan kita kenyang, maka hati kita pun akan semakin keras, akan semakin resah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, obat hati adalah qiyamul lail. Mendirikan bangun malam. Entah itu melaksanakan sholat tahajud, entah itu membaca Al-Quran, entah itu berzikir, entah itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, apa saja. Qiyamul lail. Di sela-sela kesibukan kita setiap hari, dari pagi sampai sore, kita berkecimpung dengan urusan duniawi, sudah saatnya lah malam hari kita isi dengan qiyamul lail, dengan baca Al-Quran, baca zikir, baca sholawat, dengan memperbanyak sholat. Dengan demikian hati kita pun akan merasa tentrem, adem, ayem. Dengan demikian hati kita pun tidak merasa congkak, tidak merasa besar hati. Kenapa? Karena kita rutin dengan sholat tahajud. Karena dengan melaksanakan sholat tahajud, bisa dafi'idda, menolak penyakit. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini sering sakit, cobalah bangun malam. Bangun malam bisa menyehatkan badan kita, menyegerkan badan kita ketika kita beraktivitas di esok hari. Yang kedua, wa murabbir rabbi, wa mardor rabbi. Dan Allah pun akan ridho. Ketika Allah sudah ridho, insya Allah kehidupan kita pun akan sejahtera. Kenapa? Karena Allah ridho kepada kita. Wada'bus shalihin, dan adab tata keramanya orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu sering mendawamkan sholat tahajud. Maka dari itu, dawamkanlah sholat tahajud supaya hati kita itu lembut, supaya hati kita itu tenang. Yang keempat adalah at-tadarru' fi sahur, merasa merendah, merasa berserah diri fi sahuri, pada waktu sahur. Hadirin yang dirahmati Allah, pada waktu inilah sahur. Perkiraan jam 3, jam setengah 4, jam 4.